Matur nuwun, badhe tanget, Bu. Tapi ngidul. Oh. Ngidul terus. Ya, Sampeyan terus ketakok ning kono. Nah nampene iki anu sing mbae tukang pijet. nggih. Terus anu napa niku? Mungkin lek dituduh to e. Oh, nggih, Bang. Tuh. Kami pengen berpindah tempat yang sebelah sana, yang dekat pohon bambu. Ada informasi ketika dekat pohon bambu, bawahnya ada daun bambu kering, itu adalah gampang sekali untuk didengar suara getarannya si tuyul tadi. Malam ini nekat sendiri mendatangi tempat yang informasinya tempat bermain tuyul, tapi itu baru cerita dari orang, entah iya atau tidak kami nggak tahu. Makanya maghrib ini kami pengen membuktikan keberadaannya, apakah benar di sini tempat bermain tuyul. Namun saya lihat dari tadi tidak ada, makanya kami dapat kami simpulkan malam ini tidak ada. Kami melihat yang ada hanya nyamuk dan suara-suara jangkrik dan dikit semut. Kami balik. Bisa didapat dari gunung apa bener? Iya, itu menurut cerita-cerita orang itu tergantung, Mas. Jadi semua itu sebetulnya yang namanya gaib, siapalah yang percaya 100%, kadang-kadang kita kan hanya cerita dari cerita. Nah, rata-rata itu sebetulnya yang tahu persis itu sebetulnya para sopir. Sopir? Kok sopir? Loh, lah juragan atau sopir kan. Oh iya betul. Sebetulnya itu yang tahu itu. Dan saya kan juga sopir sih, saya diceritain orang lah, tapi maaf ya, saya tidak bisa mengutarakan. Cuman tuyul itu katanya ini itu biar dia tidak jadi nyolong. Betul. Itu satu, ada ikan di akuarium atau rodong itu. Makanya kalau orang mantu dan sebagainya itu pasti ada rodongnya, ada ikannya. Yang kedua yuyu piting itu. Terus Piting ditaruh air apa di mana itu? Ya bisa ditaruh air, bisa tidak, itu ceritanya. Kalau piting ini apa? Untuk menakuti apa untuk main-main? Ya nggak tahu, Mas. Jadi kita nggak tahu ya. Itu kan cerita katanya, jadi saya juga katanya. Jadi enggak. Sebetulnya tuyul itu kan bermacam-macam, Mas. Menurut cerita sih orang ke orang. Saya pernah nyupiri paranormal itu, ya cerita-cerita seperti itu, cuman kan hanya saya tangkap saja di waktu saya nyupir, itu saya tangkap. Itu tuyul itu ada kelasnya, Mas. Oh, kayak manusia, ada kastanya ya? Ya bisa dikatakan kasta lah. Tingkatan kemasyarakatan itu kasta.
Ada yang hanya 10.000, 5.000, Heeh. 50. Ada yang 100 sampai menurut informasi jutaan bisa. Harganya ngambil itu. Ambilnya itu. Juga ada tuyul dagangan. Maksudnya gimana nih? Tuyul dagangan itu menurut informasi nih ya. Ya, Jadi sebetulnya ini ya cerita-cerita. Cerita dari Sita lah udah segitu. Cerita lah intinya kita. Hmm. Jadi kalau orang yang punya tuyul itu kadang-kadang barang yang dipegang itu diambil. Barang yang dipegang si Juraganya. juragan itu. Oh, itu. Itu udah usah saya ceritakan karena itu ada pembuktian Iya. yang cerita tetangga saya juga. Jadi gini, ceritanya lucu ini tapi ya ini sekedar intermezzo aja. Suatu saat tiap tutup toko dia itu apa mas, plastik itu loh, kilo Oh ya, minyak. bungkus minyak. Minyak itu kan 10 mesti karena buka pagi dia langsung ada yang beli. Ternyata hampir setiap hari itu hilang 1, 2, 1, 2, 1. Bungkus minyaknya itu. Ini minyaknya. Nah setelah itu kan di atlin, dinomeri 1 sampai 10. Loh, ternyata itu di tetangga sebelah. Iya. Itu yang dari tuyul dagangan namanya. Oh. Ada cerita menarik lagi, ada tuyul pertanian ada. Oh, beda-beda ya. Tuyul pertanian itu ceritanya loh, ini kan hanya kejobos ya. Tuyul pertanian itu dia ngawal sawah. Ngawal sawah. Satu katanya ini katanya yang kita kan hanya katanya. Yang lainnya kena wereng. Iya. Dia tidak kena wereng. Karena dia munggu ya kayak tikus tanah sawah. Kalau gitu. ngerabuk, rabuknya itu ke tetangganya. Ya diambil, dibuang ke tanamannya. Iya. Baru dengerin ya aku. Lucu sekali. Cerita lucu. Tapi yang lucu lagi, tapi ini benar atau tidak? Sawahnya sama, satu petak. Betul. Setelah sak C, sak B, sak A katakanlah ya itu kan model patok ya. Sama-sama katakanlah 1.000, enggak udah 1.000 lah, 500 meter. Iya betul. Ketinggian sama, bibit sama, dulu katakanlah sama semua. Kita kan mungkin bedanya kan sedikit ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya apa itu apek bareng, iya panen bareng. Bisa-bisa diambil 1 sak, 2 sak. Dalam bentuk karung gitu ya? Enggak. Oh, Ya enggak tahu ya namanya gang. Ceritanya seperti itu mas. Jadi macam-macam lah. Dan tuyul itu nurut paranor, ya nurut orang cerita. Sebetulnya kalau harganya besar, lebih pandai dia, cedik itu. Lebih besar setorannya. Ambilnya dari 100 sampai 1. Mungkin ini jutaan. Sumber daya manusia tuyulnya kan berbeda, kepandaiannya tuh ya. Tingkatannya harga itu mungkin ya. Ya mungkin seperti itulah mas. Mungkin kedobosan kita, cerita-cerita yang apa ya? Ya memang di masyarakat kadang-kadang dibenarkan tapi kadang-kadang kita ya, pembuktiannya agak sulit kadang. Apa ya, punya keyakinan agama kadang-kadang tidak mungkin dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan banyak juga yang benar. Dan jangan sekali-kali kalau misalnya orang menyebut si A itu punya dan sebagainya, itu bahaya. Karena itu menyangkut harga diri, fitnah juga nanti kalau nggak bisa itu ke hukum. Cerita tentang makhluk halus tuyul itu bener adanya orang mas kira-kira? Banyak versi bahwa tuyul itu bisa dingu, bisa digulai pripun itu sejarahnya. Sebetulnya bukan sejarah tapi cerita atau cerita rakyat, cerita masyarakat, dan itu kadang-kala bisa kita benarkan buat saya karena banyaknya cerita yang tentang seputaran tuyul. Itu kemarin tahun sekitar 5 tahun 6 tahun kemarin itu tetangga saya itu kan rumahnya di perempatan. Dia kaya. Terus dia itu selalu kehilangan uang 100. Tetapi
setelah itu ternyata kalau orang itu ada di depan, jadi orang itu angon tuyul habis maghrib itu dia berhenti di depan rumahnya. Terus orangnya itu main HP gitu, terus akhirnya mesti jadi orang itu di situ uangnya mesti hilang. Saking tidak sabarnya. Ini yang cerita adalah yang bersangkutan. Dicarikan paranormal. Ya, betul. Yang bisa menangkap tuyul atau paling tidak menanggulangi. Betul. Waktu orang itu yang sepedaan itu di perempatan, tuyul itu datang. Dan dia lewat pagar ini nabrak daun Ranting lah, daun kering mangga. Oh, Itu rusak ini kelihatan. Akhirnya diam saja, diamkan, ternyata uang tadi yang 1 juta itu kurang 100. dilaci itu ya, Dilaci. Terus akhirnya paranormal itu bersama tuan rumahnya berdoa, didoakan dan sebagainya. Kembali lagi tuyul tadi mengembalikan uang. Ya lewat pagar lagi, rusak lewatnya itu. Setelah itu mereka uangnya dihitung 1 juta lagi. Balik lagi. Nah, akhirnya tuyulnya kembali ke tuannya, dia sepedaan. Makanya percaya atau tidak, hati-hati pada orang-orang yang kadang-kala berhenti, kadang-kala di waktu habis maghrib, Mas. Rata-rata habis maghrib. Itu cerita yang satu. Itu yang bilang adalah di almarhum sekarang. Iya. Almarhum Ya insyaallah. Namanya I. Terus cerita yang kedua ini lucu sekali, Mas. Ini langsung dari yang bersangkutan. Tapi sekarang udah almarhum Jembara Kuburir Pasos Dosane Gus Nur Fatimah. Gini, ada seseorang yang punya mobil 4. Iya. Dia punya toko besar. Dia itu menyervis mobilnya. Waktu nyervis mobil ditinggal, dia pulang. Dia waktu itu kalau tidak salah membayar uang 250 habisnya. Kalau bengkel itu ya sudah agak tua ya. Uang itu kan ditaruh di bawah baju. Ya betul. Itu kalau tidak salah kemarin itu 500. Waktu dia ngambil mobil yang diservis tadi, itu uang kan 250, mestinya kan 750. Jelas dihitung itu 250, dimasukkan lagi ke bawah baju di lemari itu. Dihitung itu 700, yang 50 hilang. Akhirnya orang tua tadi bengkel tadi cerita bukan cerita, maksudnya mencoba apa dulu ikut mobil lagi kan gitu ya. Akhirnya dia, Mas, beli ini minyak, gula dan sebagainya 100.000. Uangnya kan 700. Ya betul. Akhirnya betul 100 bulat belanjanya. Akhirnya dikasihkan uang 100. Dikasihkan uang 100. Iya, kan ada 50-an itu. 100. Mestinya uang di bawah baju tadi kan 650. Ya, betul. Setelah dia pulang mengantar belanja tadi orang itu, uangnya kurang 50 lagi. Makanya sebetulnya ini cerita yang bisa percaya boleh tidak lah, itu gaib, jadi kita tidak bisa menjustis atau menyimpulkan itu kan itu termasuk gaib. Jadi percaya atau tidak ternyata seperti itu. Dan itu masih banyak cerita-cerita yang kalau gini, ada orang cerita itu tuyul itu disusui dengan air susunya yang istrinya, atau memang kalau maghrib dipelihara biar nggak kemana-mana. Itu cerita itu bagaimana itu? Itu sebetulnya cerita yang memang ya banyak yang percaya, karena namanya
setan atau iblis ya, iblis atau barang gaib seperti itu, lah makanya apa? Ya mungkin bisa. Bagaimana, kenapa kok maghrib harus dipelihara tuh? Mana? Biar apa tuyul itu? Saya kurang paham Mas, saya itu hanya mendengar cerita. Ya, ceritanya gimana? Intinya karena saya tidak paham, saya tidak tahu, cuman cerita ini tidak saya buat-buat karena yang bercerita adalah orang yang bersangkutan sendiri. Kalau ceritanya si A si B, orang ketiga keempat, saya enggak percaya gitu. Ini kan Itu, ini Mas. korek. Kalau tuyul itu didapat di mana itu ya? Menurut cerita orang lah. Ya namanya saja setan, namanya saja iblis atau gaib, itu sebetulnya di mana-mana mungkin bisa. Kita kan nggak tahu orang itu spesifikasinya Apa? dukun apa dan sebagainya. Ya, ini kan cerita-cerita apa ya Terus di tentang tuyul, sebetulnya itu apa mistis lah, itu gaib. Jadi boleh percaya boleh tidak. Kalau keyakinan agama kita kuat, mestinya tidak percaya, tapi setan itu ada, apa iblis itu ada. Jadi walaupun bagaimana sebetulnya masalah rezeki, harta kekayaan dan sebagainya, itu kalau bisa kita sebagai umat yang beragama, umat Islam, mestinya jangan sampai mengambil jalan pintas cepat kaya. Sebetulnya apa sih yang kita inginkan? Sebetulnya hanya cukup saja. Masalah cukup itu relatif. Kalau persaingan, monggo. Kalau persaingan itu kita tidak tahu. Misalnya persaingan antar keluarga, persaingan antar sesama, ben kaya gimana, dihormati orang dan sebagainya, itu janganlah kita mengambil jalan pintas dengan gaib itu. Ya entah tuyul, entah itu apa sugihan yang lain lah. Cerita-cerita itu sebetulnya janganlah. macam-macam Pak. Oke, gitu aja Pak. Jadi, Ya. Marilah kita sadar bahwa jalan pintas untuk kaya itu bukan mencari pesugihan atau tuyul atau yang lain lah. Monggo kita berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa, semoga Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih.